Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang terlimpah tiada terhentinya kepada kita, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan ini. Allah karuniakan kepada kita kesehatan dalam taat, sehingga kita mampu mempertahankan nilai-nilai ketakwaan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan sekaligus kita meninggalkan perkara yang tidak dikehendakinya. Semoga wujud daripada syukur yang kita manifestasikan dengan nilai-nilai ketakwaan ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia di sisinya, menjadi hamba yang bertakwa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhiratnya. Salawat teriring salam tercurah senantiasa untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita menghidupkan sunnahnya, semoga kelak kita akan memperoleh syafaat daripadanya dan terjamin kelak bersama dengan beliau di dalam syurga. Sebagaimana juga yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah benar mencintai aku, dan siapa orang yang cinta kepadaku, kelak mereka akan bersama denganku di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang keempat bulan Zulqa'dah 1446 Hijriyah, dan artinya Jumat yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah Jumat yang pertama kita di bulan Zulqa'dah 1446 Hijriyah. Dan bulan Zulqa'dah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yang tersirat pada ayat ke-36 surah At-Taubah, Zulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim wala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada terdapat 12 bulan. Itulah ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan. Perangilah oleh kamu sekalian orang-orang kafir, orang-orang musyrik
sebagaimana mereka semua memerangi kamu sekalian. Dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, betapa Zulhijjah, Muharram dan Zulqa'dah yang saat ini kita sama-sama berada di dalamnya, serta Rajab adalah bulan yang secara khusus dipilih menjadi bulan yang Allah muliakan. Hal mana ini disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mana beliau menyampaikan khutbah wada, az-zaman qad istadaraka hayati fi sanah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram wa Rajab Mudhar. Perjalanan waktu senantiasa berputar. Dalam satu tahun ada terdapat 12 bulan. Adalah ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Di dalamnya terdapat 4 bulan yang dimuliakan, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan yang terpisah baina Jumada wa Sya'ban, yang terdapat atau terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Keutamaan daripada bulan Zulqa'dah juga, di mana Zulqa'dah adalah satu di antara bulan yang digunakan atau ditetapkan sebagai miqat zamani ketika mereka umat Islam melaksanakan rukun haji yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji di Baitullah, di mana ketetapan miqat zamani di dalam berhaji adalah sejak bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada Zulqa'dah sebagaimana yang juga bersama saat ini kita diberikan oleh Allah kehidupan dalam sehat dan taat. Dan keutamaan mereka di bulan yang haram termasuk adalah Zulqa'dah adalah dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika mana mereka mengerjakan amal-amal kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang mengerjakannya. Termasuk ketika mereka mengerjakan amaliyah kemunkaran, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan melipat gandakan dosa bagi orang yang mengerjakan kezaliman pada bulan tersebut. Karena itu adalah larangan dari Allah untuk kita tidak menzalimi diri kita sendiri pada 4 bulan yang tersebut tadi. Apa makna menzalimi diri sendiri? Adalah ketika mana kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemunkaran dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan, maka itu termasuk rangkaian orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan yang ketiga daripada bulan Zulqa'dah ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umrah 3 kali di bulan Zulqa'dah, dan pada rangkaian ibadah haji tentu Zulqa'dah ada di dalamnya. I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah kullahunna fi Dzulqa'dah, di mana beliau mengerjakan rangkaian ibadah umrah itu adalah 4 kali di bulan Dzulqa'dah, illallati kanat ma'al hujjatihi, kecuali ketika bersamaan dengan beliau mengerjakan ibadah haji.
Sekali lagi, Zulqa'dah adalah waktu yang Allah pilih untuk diberikan di dalamnya keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, yang ketika mana hamba Allah yang beriman mengerjakan amal ibadah di bulan itu, maka Allah akan lipat gandakan atas mereka pahala kebaikannya. Oleh karena itu, upaya untuk kita meningkatkan ketakwaan ini hendaklah selalu kita bisa pertahankan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kemudian mengurai makna ketakwaan itu dengan 4 hal yang ada pada ciri orang-orang yang bertakwa. Apakah keempat hal dimaksud? Al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qanaah bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keagungannya, akan karunia-Nya, dan mereka tentu akan menghindarkan diri dari perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa selalu pada dirinya merasa diawasi oleh Allah, karena dimanapun berada Allah akan bersama dengan hamba-hambanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat yang keempat, Allah katakan, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan kamu sekalian dimanapun berada, dan Allah sesungguhnya maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Karena itu, bagi orang-orang yang beriman yang ada di dalamnya hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana diperdengarkan atas mereka, diingatkan atas mereka akan Allah, maka bergetar jiwa mereka. Dibacakan atau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Itulah yang dikatakan Allah pada Al-Anfal ayat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri daripada orang yang bertakwa kedua, wal amalu bitanzil, adalah maka mereka senantiasa beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran tidak lain adalah jalan yang sangat lurus untuk kita menggapai rahmatnya Allah. Sebagaimana Al-An'am 153, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memisahkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu senantiasa kita sebagai orang yang beriman untuk mencapai derajat ketakwaan, melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua termaktub di dalam Al-Quran, pedoman kehidupan kita. Yang ketiga, ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah di mana mereka senantiasa qanaah, ridho terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atas mereka, walaupun mungkin mereka memandangnya kecil atau sedikit. Al-qanaah bil qalil atau ar-ridha bil qalil, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Artinya apa? Pada diri kita orang yang beriman, pada diri orang-orang yang bertakwa, mereka akan senantiasa mensyukuri segala karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sebagaimana yang sama telah kita maklumi, ketika mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lebih banyak.
Tapi sebaliknya, ketika kita mengingkari nikmat Allah, maka Allah mengancam, inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat yang ke-7. Terakhir, orang-orang yang bertakwa, terpenting pada mereka adalah wal isti'dad liyaumir rahil, yakni mereka mempersiapkan selalu pada dirinya untuk berpisah, untuk hari perpisahan, untuk saat terlepasnya hayat dari kandungan badan. Artinya mempersiapkan akan datangnya kematian. Apa yang terjadi setelah kita melewati pintu kematian adalah kehidupan yang abadi. Dan kehidupan yang abadi itu tidak lain adalah balasan atas segala apa yang kita lakukan sebelum mati kita lewati. Oleh karenanya, kepada kita orang-orang yang bertakwa diperintahkan oleh Allah pada Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kalian kerjakan untuk kepentingan di hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari di mana kita akan masuk ke alam barzah dan masuk ke alam akhirat, yang di dalamnya Allah berikan balasan atas apa yang kita lakukan sebelum kematian menjemput kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi hamda syakirin wa na'buduhu ibadatal ikhlas wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha shalla ala nabiyyihi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wansurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.